Tuhan kok begini ya jalanku ya. Ternyata setelah aku berdamai dengan diriku sendiri, tahun 2024 itu ya. 2024. Dan aku berdamai nih kok ya. Aku apa sih yang Tuhan mau nih? Soalnya Tuhan udah atur itu ya. Tuhan udah atur itu ternyata. Kita nggak sadar. Aku nggak pernah sadar. Sistem dunia sama sistem kerajaan Allah. Itu yang bertolak belakang sih kok. Aku berdoa supaya apa yang aku lakukan ini untuk menyenangkan hatimu loh Tuhan. Kadang-kadang nggak ngerti ya rencana dan waktunya Tuhan. Nikmatin aja, jalanin aja. Dan pasti selalu ada sinar di balik kegelapan itu. Shalom, berjumpa kembali dengan saya Denny Widiasbisi di podcast Menembus Waktu. Ada waktu untuk menuntut keadilan, ada waktu untuk mendamaikan, ada waktu untuk berpikir dengan logika, ada waktu untuk menyembah kepada Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan merajut talenta yang tampaknya bertolak belakang di dalam satu orang. Di satu sisi, ia adalah seorang akademisi dan praktisi hukum. Di sisi yang lain, ia adalah penulis lagu yang peka terhadap ketukan dan pesan rohani. Bagaimana kedua dunia ini berjalan beriringan dalam hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini sudah hadir di studio Kak Hansel Jeremia Evander, sarjana hukum, master hukum, SH, MA, CCD, CL, MO. Wah, banyak sekali gelarnya. Ya, terima kasih Kak Hansel sudah hadir di podcast Menembus Waktu. Kak Denny udah mengundang. Sama-sama. Nah, Kak, bisa jelaskan sih Kak, di usia yang sangat muda ya, Kak Hansel tuh baru 25 tahun ya? 25 tahun. 26. Ya, mau ke 26 ya. Sudah mengantongi gelar master hukum. Ya, sarjana hukum, master hukum, terus sertifikasi ya ini CCD, CLMO. Betul. Bisa dijelaskan nggak Kak? Apa sih ini CCD, CLMO ya? CLMC. Oh, CLMC, ya. Kemudian kenapa sih Kakak tertarik masuk ke bidang hukum ini gitu? Oke, siap. Thank you Ko untuk pertanyaannya Ko. Jadi secara background ya Ko ya. Aku memang bergerak di bidang hukum saat ini. Dan memang kalau dilihat dari gelarnya itu cukup banyak. Karena ada yang gelar akademis, ada yang gelar juga untuk sertifikasi. Karena itu semua sebenarnya untuk menunjang pekerjaanku. Jadi pekerjaanku backgroundnya adalah bisa dibilang in-house legal ya. Atau bisa dibilang lawyer di perusahaan gitu. Dan perusahaannya kebetulan perusahaan tambang. Tambang batu bara sama tambang nikel. Nah untuk yang tadi kalau SH kan memang sarjana hukum. Magister hukum. CCD itu Certified Contract Drafter. Jadi karena hubungan kerjaanku tuh sering nge-review kontrak. Kita cari-cari kontrak, kita buat kontrak segala macam. Dan kalau CMLC itu adalah sertifikasi untuk pengacara hukum tambang. Karena memang duniaku bidangku tambang batu bara, nikel. Aku ngikut itu, pengen lebih tahu lagi lebih dalam permasalahan di bidang tambang. Dan segala macam hal-hal di bidang tambang gitu sih kok. Jadi Kak Hansel tuh sekarang udah kerja ya? Udah kerja. Di perusahaan tambang gitu ya? Di perusahaan tambang, iya. Di Jakarta tapi kantor. Di Jakarta. Di kantor pusat mungkin ya? Di kantor pusat. Luar biasa nih. Nah, Kak Hansel kan ini podcast Menembus Waktu ini bercerita tentang pengalaman hidup ya rohani. Betul. Dari para narasumber yang hadir di sini. Kak Hansel bisa bercerita nggak masa kecil Kak Hansel tuh seperti apa sih? Ya, jadi kalau aku aku dari masa kecil sebenarnya aku tumbuh di keluarga yang kita survive bareng lah. Kita berjuang sama-sama bareng. Dibilang keluarga yang enak banget enggak, dibilang keluarga yang sulit banget juga tidak. Tapi kita sama-sama di situ berjuang, kalau mau sesuatu ya berjuang. Tapi dari keluarga Kristen. Dari keluarga Kristen. Jadi lahir sebagai seorang Kristen ya. Iya. Nah, di situ kita berjuang segala macam. Aku tumbuh di lingkungan yang mengharuskan apapun yang kita pengen raih itu harus kita usahakan. Itu di lingkungan yang seperti itu. Makanya dari dulu tuh prinsipku adalah memang dari kecil ya. Aku hidup tuh harus all out menurutku. Apapun yang kita jalanin tuh harus all out, jangan setengah-setengah. Dan memang yang itu membuat perjalanan hidupku sampai sekarang ini ya itu prinsipku lah. Dari dulu gitu ya. Dan aku tumbuh di lingkungan Kristen, semuanya papa mama Kristen. Dan
Dan ya seiring berjalannya waktu, aku juga sebenarnya untuk ada di sini dan dengan gelar segala macam itu aku juga nggak tahu kok. Karena awalnya cita-citaku kalau ditanya, aku maunya jadi musisi sebenarnya. Aku mau jadi musisi, aku mau jadi penyanyi, mau jadi. Oh, cita-citanya. Cita-citanya. Nah, tapi entah kenapa Tuhan bergerak dalam hidupku yang dulunya aku nggak mengerti apa maksud dia ya. Tapi aku dari semenjak SD, SMP, SMA gitu selalu dipermudah ibaratnya, dipermudah dalam jalan Tuhan kasih jalan ke arah akademis. Akademisnya itu dalam artian, jadi pas aku masih SMP dulu, aku pindah ke SMA. SMA-nya SMA terkenal juga di Tangerang, SMA Negeri 1. Yang banyak melahirkan murid-murid yang nantinya disetor ke universitas negeri. Aku di situ di SMA negeri itu aku dapat ranking paralel 1. Nah, jadi aku dapat. Pinter ya. Yang udah dasar pinter ya. Rajin ya. Kalau pinter ya nggak tahu lah. Itu rajin. Ranking 1 lah ya di sekolah ya. Ranking 1 paralel. Paralel. Jadi semua kelas ya. Semua kelas. Akhirnya dapat kesempatan undangan ke Universitas Indonesia. Di situ dapat di Universitas Indonesia juga. Aku juga kaget, yang lain ngetes semua kok. Aku nggak ngetes. Jadi tanpa ujian. Jadi diundang langsung karena jalur raport. Dan di momen itu juga aku nggak bayar juga kok. Nggak bayar uang pembangunan yang ratusan juta itu. Beasiswa nih ya. Ya seperti beasiswa ya. Iya, seperti beasiswa lah. Nah, terus di satu sisi masuk Universitas Indonesia yang mungkin kalau lewat jalur ujian, mungkin aku belum tentu bisa masuk. Iya. Jadi ya, saingannya banyak. Saingannya se-Indonesia. Banyak banget. Itu bersyukur banget. Masuk segala macam. Pas udah menjalani dari semester 1 sampai semester 7-nya, 8 lah ya. Tapi aku 3,5 kebetulan. Nah, itu juga banyak mujizat. Aku dapat beasiswa lah di perjalanan itu. Ikut beberapa lomba-lomba hukum, ikut lomba-lomba olahraga segala macam. Banyak hal di situ yang membuatku ini datang begitu aja gitu. Padahal secara hati nurani di momen itu tuh aku merasa sebenarnya bukan ini loh jalanku. Ini bukan ini yang aku mau. Yang aku mau tuh aku pengen jadi musisi. Ya tapi dapatnya itu pada saat itu dan ya aku jalanin aja. Aku jalanin. Begitupun setelah kuliah itu orang lain susah cari kerja, orang lain susah cari ya mau di mana nih ngedaftar-daftar. Aku dengan gampangnya masih kuliah semester 7 dipanggil sama salah satu law firm hukum besar di Jakarta. Suruh magang di situ. Nah, dari tempat itulah perjalanan karir maksudnya di kantorku akhirnya dipanggil oleh kantor yang lain segala macam. Nah, di situ mulai tuh kok. Di situ mulai dikenal dengan perusahaan yang tambang sekarang segala macam, diundang di hire segala macam gitu. Tapi ada satu momen di mana dan bahkan sampai 2024 kemarin aku masih merasa gini. Jadi semua perjalanan yang seolah-olah ini Tuhan baik kan sebenarnya. Cuman aku masih merasa nggak bersyukur. Kenapa tuh? Aku merasa ini bukan rencana yang aku mau. Ini bukan planning yang aku idam-idamkan kayak gini. Aku mau jadi musisi. Bahkan pada saat itu aku ingat banget aku harus memilih antara nerima tawaran di UI atau beasiswa musik di UPH. Waktu itu aku dapat 2 tawaran ini. Tentu sebagai orang tua dan juga sebagai keluarga akan memilih yang UI. Dan jenjang karir hukum segala lebih macam menjanjikan lebih gitu menjanjikan. Ya aku sih waktu itu ngikut aja deh, udah deh. Ya, ini coba masuk UI. Cuman dalam hati kecilku, aduh ini bukan jalan yang gue mau. Sampai kemarin ngambil S2 juga ya, ibaratnya mah kecebur kok. Ya. Sampai di satu titik aku merenung, ada starting point di mana, oh ternyata aku menuhankan diriku dalam hidupku ternyata. Aku menjadi Tuhan atas diriku. Ternyata aku pengen semua rancangan yang aku punya itu terjadi semuanya, bukan rencana Tuhan. Jadi aku pengen, aku nih Tuhan atas diriku, aku yang ngatur. Yang aku pengen apa, itu yang harus terjadi. Selama ini ternyata aku begitu. Nah, kapan apakah udah mengalami pemulihan nggak? Sudah. Bagaimana peristiwa itu dan kapan tuh? Nah, Hansel, peristiwanya ini benar-benar sangat unik ya kok ya. Aku juga nggak ngerti. Jadi di momen 2024 atau 2025 pertengahan itu,
Itu momen fase-fase terendah dalam hidupku. Itu aku baru selesai S2. Iya. Baru selesai tesis, baru selesai segala macamnya. Tapi udah kerja kan waktu itu ya? Udah ya. Jadi aku S2 sambil kerja. Sambil kerja ya. Itu dari segi kerohanianku bisa dibilang itu lagi minus bahkan kok. Lagi minus. Jauh banget dari tracknya Tuhan lah. Aku lagi olahraga. Masih ke gereja nggak? Itu lagi enggak. Udah enggak ke gereja juga? 2024 itu enggak kok. Karena itu benar-benar menyita waktu sekali. Kerja sambil kuliah, Jumat, Sabtu, Minggu, kepake semuanya. Untuk kerjain tugas, kerjain tesis. Jadi benar-benar hilang lah. Hilang dari gereja. Dan tujuanku pada saat itu, waktu yang lagi minus-minusnya itu, abis S2 kelar, aku pengen main. Main maksudnya? Main tuh maksudnya, karena tidak ada jeda kan kok. Abis S1, aku langsung S2. Oh iya. S1 pun aku sambil S1 udah kerja juga kan. Di akhir S1 udah kerja, habis itu S2 sambil kerja lagi. Aku nggak punya waktu main. Iya, belajar terus ya, belajar terus. Kerja ya. Nggak ada waktu inilah me time nggak ada ya. Nggak ada refreshing. Nggak ada refreshing. Nah itu setelah itu mau baru ya. Aku pengen main ya. Aku pengen menikmati gitu ya. Hidup gitu kan. Udah nih kan, Pama ini aku udah S2 nih. Udah tuntas tanggung jawabku ke kalian berdua gitu kan. Ya udah, itu tujuanku awalku. Suatu waktu aku lagi nge-gym, pulang dari gym itu lagi kondisi rohani minus lah kok. Dan aku juga nggak mencari Tuhan di situ. Pulang di Jakarta, di kondisinya di Jakarta, lagi pulang naik motor. Aku termasuk orang yang nggak percaya kalau Tuhan itu bisa ngomong ke kita. Aku nggak percaya suara Tuhan. Di momen itu dari dulu hidup hampir 24 tahun, aku nggak percaya suara Tuhan. Padahal ke gereja kan? Ke gereja. Tapi di momen itu pas aku lagi pulang, ini konteksnya rohani juga lagi minus segala macam. Tiba-tiba Tuhan ngomong di jalan itu sama aku. Aku inget banget dari Tuhan, dia bilang gini. Itu audible atau impresi? Audible. Mendengar jadi persis ya? Tuhan langsung kasih di kepalaku. Itu kejadiannya jam 9 malam di Bundaran HI. Aku inget banget. Apa tuh yang Tuhan katakan? Tuhan bilang gini, hidupku dalam rencanamu, ku ikuti setiap jalanmu, lewati badai, ku tak akan goyah sebab engkau besertaku, kasihmu selalu lingkupiku, kau hapus semua keresahanku, tak perlu ku takut, Yesus ku berseru dalam setiap sembah dan doaku. Itu Tuhan bilang itu. Dan itu sekali jalan aja kok. Di situ aku merinding, gemeteran, karena boleh dibilang selama 24 tahun aku hidup penuh kekhawatiran sih kok. Karena tadi ini semua kayaknya nggak ini deh. Nggak sesuai planningku deh. Tapi kenapa ini yang jalan ya? Kenapa ini yang dikasih ya? Aku belum mengerti saat itu. Jadi waktu dengar suara Tuhan itu Tuhan benar-benar ngomong. Aku langsung, ini apaan ya? Kok ada suara ini? Ada, dan Tuhan ngasih itu dalam bentuk sebuah lagu kok. Udah sama nadanya. Itu yang aku bingung, ini apaan? Di situ aku langsung gemeteran, aku langsung berhenti dulu, terus aku langsung voice note. Aku voice note, karena kalimatnya menggaung terus. Aku rekam. Aku simpen lah. Nah, terus bawa pulang segala macam, aku putar lagi. Itu terus tuh setiap harinya tuh kayak di pikiranku itu terus. Nah, ending sampai aku tanyalah ke orang gereja, aku tiba-tiba dikasih ini. Ibaratnya mah lagu ini sama Tuhan gitu. Ini karena ada apa ya? Segala macam. Dan orang-orang pada bilang ya, kakak-kakak rohaniku di gereja kayak, itu Tuhan mau ngomong sama kamu, Sal. Kayaknya Tuhan mau narik kamu balik. Kamu nih kayaknya lagi nggak di tracknya. Nah, di momen itu aku coba kaitin benang merahnya ya kok ya. Aku baru sadar bahwa ternyata selama ini aku hidup dalam penuh kekhawatiran, penuh kegusaran hidup, dan segala macam hal-hal yang sebenarnya Tuhan sebenarnya udah baik, udah ngasih semuanya gitu, rencana dia nih. Cuman aku jadi Tuhan atas diriku. Aku pengen rencanaku semua yang jadi gitu. Nah, di momen itu aku sadar Tuhan tuh pengen bilang bahwa nak, kamu tuh
capek. Makanya karena kamu apa ya? Karena kamu pakai rencanamu. Iya. Kekuatan diri sendiri ya. Kekuatan diri sendiri kamu andalin itu semua. Kamu capek ini sekarang. Ini udah kamu percaya aja sama aku. Aku yang bakal tuntun kamu. Iya. Aku yang bakal jagain kamu. Nah, Tuhan ingetin aku di situ, itu titik baliknya sih kok. Dan dari situ aku benar-benar gemeter. Iya. Wah, itu dari situ baru perubahan terjadi. Perubahan terjadi luar biasa. Nah, sebelum masuk nanti ke sana ya. Jadi ini Kak Hansel ini orang hukum yang hobi musik atau musisi yang nyasar ke hukum nih sebenarnya? Aku kayaknya musisi yang nyasar ke hukum. Musisi yang nyasar ke hukum. Betul. Nah, sebenarnya ya, Kak Hansel kan suka musik. Ya. Sejak kapan sih itu merasakan bahwa sebenarnya nih cita-cita tuh ingin jadi musisi? Kan tadi kan. Ya. Nah, itu mulai kapan sebenarnya? Dari kecil kok. Nah, kenapa bisa? Maksudnya kok emang keluarga latar belakang musisi atau apa sih? Gak ada. Nggak ada yang bisa musik selain aku di keluarga. Oh. Jadi memang pada awalnya ya seperti anak kecil kebanyakan. Semua anak-anak kan dipaksa les piano. Iya. Oh, dulu belajar piano. Dulu aku mulainya piano. Aku main piano segala macam. Iya. Dari situ belum ada ketertarikan buat menyanyi. Tapi dari piano itu karena dipaksa berulang-ulang, kok lama-lama jadi suka. Lama-lama jadi suka, lama-lama jadi passion. Dari passion itu lama-lama mainlah musik, pelayanan di gereja, ketemu teman-teman yang musisi-musisi juga di situ hebat-hebat segala macam, tertarik, suka, ngembangin lebih dalam lagi. Akhirnya sampai jadinya main musik, main piano sambil nyanyi. Jadi tebal tuh dua-duanya. Nah dari situ sih kok. Wah, luar biasa. Nah kemudian ketika sudah selesai nih S2. Nah kemudian keinginan untuk menjadi seorang musisi itu gimana tuh? Tetap menggebu-gebu. Nah ini yang menarik banget buat hidupku ya. Iya. Kan aku tadi udah bilang merasa Tuhan kok begini ya jalanku ya. Ternyata setelah aku berdamai dengan diriku sendiri. Tahun 2024 itu ya. 2024. Dan aku berdamai nih kok ya. Aku apa sih yang Tuhan mau nih? Kenapa sih aku sukanya musik, kenapa aku harus dihukum dulu nih? Ya kan? Aku ngelihat perjalanan hidupku. Oh, aku nemu benang merahnya kok. Iya, apa itu? Benang merahnya gini. Mungkin ada orang-orang yang hobinya di musik, passionnya di musik, dan dari kecil memang terjunin langsung di musik. Inline. Aku nih enggak nih aku lihat nih. Tapi aku melihat, oh Tuhan ternyata maunya yang aku tangkap ya. Aku belajar dulu aja di hukum. Aku dapetin secara logika hukumnya, kepintaran-kepintaran untuk belajar hukum segala macam. Karena itu memang sangat-sangat dipakai di dunia nanti ya. Orang hukum tuh, logika hukum tuh sangat-sangat dipergunakan. Sistematis segala macam. Mempersiapkan diri aku di hukum segala macam. Dapat bidang pekerjaan juga di hukum. Ternyata nantinya ini untuk membiayai passionku di musik. Tuhan udah atur itu ya. Tuhan udah atur itu ternyata. Kita gak sadar. Aku gak pernah sadar. Aku baru sadar umur 24-25 itu kok. Dan setelah aku tahu itu, oh ternyata kayak gitu. Aku tuh sampai diem kayak, oh maksudnya tuh kayak gitu ya. Nah, dan untuk melanjutkan di musik, ada banget kok. Sekarang ini ya dari pekerjaanku, aku kan tentunya dapat penghasilan dari situ. Aku bisa pakai itu untuk mengembangkan musikku, laguku, menciptakan lagu-lagu atau ini apa untuk rekaman segala macam. Itu sih rencana kedepannya seperti itu ada. Pasti. Iya. Nah sekarang di bidang musik ini apa yang sudah Kak Hansel lakukan? Nulis lagu gitu? Aku lagi nulis lagu, belum ada yang rilis sih kok. Cuman kemarin memang sempat. Ini khusus lagu rohani atau semuanya? Lagu semuanya kok. Oh semuanya. Sekuler sih. Sekuler lebih. Tapi memang ada satu lagu rohani. Kebetulan lagu rohani yang apa? Yang tadi aku perjalanan itu, yang di jalan ketemu segala macam, itu aku udah bernazar itu disumbangkan untuk gereja. Itu dikasih ke gereja. Itu udah berupa lagu tuh ya? Udah berupa lagu. Coba kayak gimana dong? Tuhan kasih refnya ya? Iya refnya. Refnya tuh kayak hidupku dalam rencanamu, ku ikuti setiap langkahmu. Lewati badai, ku tak akan goyah, sebab engkau besertaku. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi aku ngasih lagu itu buat LMCC, gerejaku sekarang.
Dan ya itu sebagai apa ya, untuk memulai perjalanan, ibaratnya perjalanan musik atau nanti aku terbitin lagu-lagu ke depannya, aku pengen pertama ini buat Tuhan dulu deh, gitu. Iya. Gitu, aku udah merencanakan itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kan Kak Hansel ini kan tadi katakan di hukum itu kan orang menggunakan logikanya ya, lebih menggunakan logika hukumnya. Betul lah ya. Benar. Segala sesuatu tuh berdasarkan logika kan. Iya. Nah, sedangkan di musik kan lebih main ke perasaan. Betul, gitu loh. Benar. Nah, bagaimana mensinkronkan antara logika dan perasaan itu? Nah, betul. Jadi memang iya cukup sulit ya. Antara kita bekerja di bidang hukum, baca kontrak, setelah musik kita bermain seni sekali, bener-bener kreativitas gitu segala macam. Kalau di aku, caraku mungkin ya. Entah kenapa di aku justru dengan aku bermusik, kita terbiasa berkreasi. Malah kepake banget ketika aku lagi kerjain kontrak, misalkan contoh kok. Kontrak itu kan kita harus buat kontrak, harus buat kalimat-kalimat. Aku jadi kental sekali dengan kreativitas itu. Karena aku mungkin suka nulis lirik juga, aku suka nulis kalimat, susun sebuah paragraf segala macam. Ketika aku nulis kontrak, aku jadi banyak ide. Membantu sekali ya. Membantu sekali justru. Ideku jadi di kontrak ya, jadi liar gitu. Oh ini bisa diginiin, ini bisa diginiin. Caranya bisa ke sini. Begitupun sebaliknya. Karena aku belajar suatu sistematika di hukum, logika hukum segala macam. Ketika aku buat ke seninya, aku jadi ada batasan-batasan atau boundaries. Oh ini boleh ke sini tapi harus ada pagernya nih. Ini boleh ke sini tapi ada pagernya nih. Jadi dua itu saling sinkron. Sinkron. Ya aku sih saling mendukung ya, saling melengkapi dan melengkapi ya. Itu yang baru aku sadari juga kok. Iya. Wah, sebenarnya Tuhan udah merencanakan sesuatu yang indah ya. Nah, kalau Kak Hansel balik lagi ke usia ya 17-18 tahun lah waktu itu baru lulus SMA. Apa sih pesannya buat waktu itu kalau sudah tahu begini nih sebenarnya? Buat Hansel waktu usia 17 tahun itu tuh. Pesannya jujur aja ya. Pesannya adalah ini buat diriku berarti ya kok. Iya, harusnya aku lebih banyak bisa melakukan sesuatu di saat itu kalau udah tahu ujungnya gini dan gak banyak mengeluh. Dulu aku terlalu banyak mengeluh, banyak khawatir. Wah, tiap hari khawatir, overthinking, anxiety, semua lah. Kalau tahu rencananya seperti ini, aku mau mengurangi itu semua sih kok. Aku mau all out aja udah hidup dalam Tuhan, jadi Tuhan beneran atas hidupku, bukan aku gitu. Kalau kita udah tahu ya waktu itu. Tahu, benar. Makanya karena kita baru tahu sepotong, kita sudah banyak ini pikir yang macam-macam ya. Udah aneh-aneh. Aneh-aneh. Nah, kan Kak Hansel banyak belajar hukum sampai S2. Dan firman Tuhan juga itu kan sebenarnya banyak hukum di situ ya. Betul. Nah, bagaimana Kak Hansel melihatnya itu loh? Aku melihat itu sih sebagai sesuatu yang apa ya? Memang sistem dunia sama sistem kerajaan Allah. Itu memang bertolak belakang sih kok. Nah, seperti apa tuh coba? Iya, memang bertolak belakang. Aku di momen sekarang ini juga pasti banyak pergumulan lah, apalagi kita sekuler, tapi kita juga hidup juga di gereja gitu ya. Itu banyak hal-hal yang bertentangan. Di dunia bilangnya gimana? Contoh lah, ada contohnya apa? Contoh konkretnya gitu ya. Yang pernah dirasakan gitu. Iya. Contohnya gini sih kok, simpelnya ya. Ini gini. Dunia itu mengenal prinsip clean money never comes big. Big money never comes clean. Ya kan? Itu di dunia. Sementara kita tahu di gereja adalah kita harus mengerjakan sesuatu yang memang Allah kehendaki, Tuhan Yesus kehendaki. Pastinya sesuatu yang bersih, tak bercacat, bercela segala macam. Di momen itu apalagi untuk aku yang kerjanya di tambang ya kok ya. Aku kayak aduh Tuhan, ini gimana ya Tuhan ya. Aku sehari-hari maksudnya melihat apalagi di iniku dunia aku mungkin gelap segala macam. Di momen itu aku berpikir kayak gini sih kok. Untuk menyeimbangkannya, aku tahu mungkin ya sekarang mau kerja dimanapun mungkin ya pasti ada hitam ada putihnya segala macam. Ya aku berusaha untuk tetap aku pakai sistem kerajaan Allah di dunia. Meskipun yang mungkin aku kerjakan aku nggak tahu lah nih ini kerjaan gelap atau putih. Cuman aku selalu berdoa gini, Tuhan, ini yang aku kerjakan sebenarnya benar nih kok Tuhan. Aku cuma nge-review kontrak, buat kontrak segala macam. Endingnya ini mau kemana Tuhan?
tolong Tuhan untuk di momen ini, Tuhan biar Tuhan ini yang beracara lah dalam hidupku lah Tuhan. Tuhan yang pakai aku. Karena kan memang skillku dibuat kontrak ini. Ya terlepas ini nanti impact kemana, aku berdoa supaya apa yang aku lakukan ini untuk menyenangkan hatimu lah Tuhan. Bukan untuk yang aneh-aneh. Iya. Aku udah doa gitu aja sih kok. Nah, ada nggak peristiwa atau tantangan yang Hansel hadapi gitu loh saat ini? Selama inilah pernah nggak ada di pekerjaan? Oh iya, di pekerjaan yang merasa bahwa ini tuh kayaknya bertentangan dengan firman Tuhan nih gitu loh. Oh banyak sih kok. Banyak ya. banyak ya. Jadi sebagai informasi aja kok, aku kan kerja di pertambangan. Iya. Jadi aku akan sering ke site. Jadi aku akan sering ngecek tambang di Kalimantan, di Sulawesi. Nah, ketika ke sana itu pastinya aku harus berbaur dengan masyarakat sekitar, dengan tim-tim yang ada di sana, di lapangan segala macam. Yang namanya berbaur tentu nggak semuanya sesuai dengan sistem yang aku lakukan dong. Ada banyak hal yang mungkin bertentangan dengan diriku lah ya. Ya di situ aku sebenarnya nggak ngikutin mereka. Ya aku cuman di situ jadi diriku aja sendiri dengan memang aku nggak ngerokok, aku nggak minum, aku nggak ikut-ikutan mereka yang aneh-aneh lah. Ya aku jadi diriku aja. Itu mungkin salah satu hambatannya. Karena untuk dekat sama mereka, tentunya kita sebagai orang dari head office ya, harus berbaur. Kita harus merangkul mereka semua, merangkul user-user di sana, tim-tim di sana. Itu awalnya sangat berat sih kok. Awalnya berat banget. Berat ya. Karena aku dianggapnya mungkin ini tim sorohani dari gitu. Sorohani lu. Dan lu juga terlalu terlalu gak asik. Iya. Gitu. Itu berat. Sangat berat untuk merangkul mereka gitu. Tapi sekarang akhirnya? Nah ya aku sih bold aja sih kok. Ya aku memang begini dan memang ini profesionalitas kerjaan. Iya. Ya mungkin memang terkesannya ya sedikit nggak asik atau apa segala macam. Cuman ya kita profesional aja lah. Iya. Meskipun memang sekali-sekali aku turun ke masyarakat juga sering sih kok. Ya, tapi aku nggak yang aneh-aneh. Aku cuman kayak oh ya Pak, ini kayak gini-gini, kita tujuannya ini, kita tujuannya baik sebenarnya. Ya kita aku menempatkan diri di sepatunya mereka lah. Iya. Jadi mereka segala macam. Dan ya endingnya sih ya baik-baik aja. Mungkin memang jadinya tidak sedekat kalau kita masuk ke sistem mereka gitu. Jadi mereka gitu. Ya cuman ya aku happy-happy aja sih. Iya. Gitu. Luar biasa ya, itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan ya. Tapi kalau kita tetap memegang firman Tuhan ya, Tuhan akan pimpin kita lah terus ya. Iya. Nah, kembali ke ini nih, soal menulis lagu nih ya. Nah, dari mana sih Kak Hansel mendapatkan inspirasi ketika menulis lagu itu? Apakah lewat pengalaman hidup atau dari cerita orang atau dari melihat sesuatu? Dari mana aja tuh biasanya mendapat inspirasi untuk menulis sebuah lagu itu? 80% kok aku nulis lagu kayaknya bukan aku yang nulis kok. Maksudnya? Tapi Tuhan langsung kasih. Ini boleh percaya boleh enggak? Bagaimana? Maksudnya Tuhan kasih itu bagaimana caranya gitu? Misalkan kayak aku lagi tidur misalkan. Tiba-tiba di kepala tuh ada yang ngomong. Ada ngomong langsung lirik sama nadanya. Oh gitu. Ini nggak tahu, aku juga bingung ya maksudnya. Tiba-tiba udah aku langsung cepet-cepet VN karena ada piano juga di rumah gitu. Langsung aku translate aja yang dari otak tuh ke notasi, ke tulisan, ke kertas segala macam. Jadi 15 menit. Terus nanti aku kadang kalau udah jadi gitu aku kirim ke Jason. Aku kirim ke teman-temanku. San, aku baru dapat lagu nih. Coba dengerin dong segala macam. Aku baru dapat lagu gini. Kayak gitu. Jadi aku nggak berusaha membuat. Iya. Aku juga bingung. Ini apa ya maksudnya? Tuhan yang memberikan gitu ya. Iya, aku juga bingung makanya. Kebanyakan itu ya. Kebanyakan 80%. 80%. Ada yang dibuat juga. Yang ditulis memang karena aku niatkan gitu. Kalau itu rata-rata ya dari pengalaman hidup lah. Tapi sisanya 80% Tuhan yang kasih. Gitu. Iya. Nah, lagu-lagu yang Tuhan kasih itu temanya biasanya apa tuh? Temanya? Temanya biasa tentang orang tua. Terus tentang
self improvement, mental health, sama tentang ini apa namanya kok, diri sendiri gitu loh kok. Kayak misalkan aku merasa ya kok ya, apa yang Tuhan kasih itu adalah lagu yang tujuannya untuk memulihkan aku juga. Oh, bukan hanya untuk orang lain. Bukan, justru malah aku dulu yang dipulihkan. Kayak contoh nih, kemarin aku ada kepikiran soal lagu tentang orang tua. Iya. Ada yang lagi aku buat juga gitu. Pas aku lihat-lihat, oh ternyata ini maksudnya lagu ini tuh pengen aku tuh berdamai, minta maaf ke papa mama. Iya. Justru kayak, oh maksudnya tuh itu ya. Iya. Aku damai sama orang tua. Aku apa namanya? Pak Ahmad, terima kasih ya. Udah ada di hidupku sampai detik ini. Aku bersyukur punya mereka segala macam. Ada juga yang buat pasangan. Maksudnya berdamai dengan pasangan. Ada juga yang buat berdamai dengan diriku sendiri. Pas aku lihat, ini Tuhan mau ngomong gimana sih kalau lewat ini gitu. Luar biasa ya cara Tuhan berbicara lewat sebuah lagu, tapi itu sebenarnya membuat Kak Hansel mengalami banyak pemulihan perubahan ya dalam hidupnya ya. Aku jadi merasa lagu-lagu yang aku tulis itu sebenarnya bukan buat orang lain, jadi pemulihan buat aku sendiri kok. Gitu sih. Iya. Aku juga bingung. Ya itu cara Tuhan lah luar biasa ya. Nah sekarang Kak Hansel punya mimpi, visi ke depannya seperti apa sih? 5-10 tahun lagi dalam dunia karir juga ya, karir dan dalam dunia musisi juga gitu. Mau seperti apa Kak Hansel 5-10 tahun lagi ke depan? Kalau dibilang 5-10 tahun, kalau di dunia karir ya profesional sekarang sih aku pengen ya terus berkarir aja gitu ya. Ibaratnya mas sebagai seorang lawyer, sebagai seorang in-house legal gitu, tetap terus berkarir selagi bisa. Dan paralel juga ya mungkin disambi dengan aku ngeluarin beberapa musik, single, atau nantinya jadi album. Yang kayak tadi juga aku bilang sih kok, dari sini membiayai yang ini. Iya. Jadi lebih fleksibel, lebih enak gitu ya. Kita jadi nggak terlalu tergantung sama yang orang, musik atau tergantung sama yang legalnya gitu. Dan aku sih tujuannya pengen ngasih pesan ini semua lewat lagu-lagu yang aku ciptain ke banyak orang sih. Aku pengen ceritain sebenarnya kedahsyatan Tuhan. Meskipun lagu yang aku ciptain nggak semuanya rohani, lebih banyak sekuler. Cuman ya semoga cinta itu kan universal ya. Aku pengen buat ini semua jadi universal yang ini sebenarnya ke Tuhan, cuman ya digambarkan dengan Bapa kita di dunia, digambarkan dengan orang tua kita di dunia ini. Aku pengen buat seperti itu. Wih, luar biasa nih. Ya, semoga tercapai lah ya apa yang dimimpikan gitu loh. Nah, Kak Hansel, kan banyak juga anak muda yang sekarang merasa bingung gitu ya. Mungkin Kak Hansel pernah ngalami, kepengen jadi musisi, malah masuk ke bidang hukum, kuliah di fakultas hukum gitu loh. Nah, apa pesan-pesan dari Kak Hansel nih buat anak-anak muda yang sedang galau juga saat ini kan mereka bingung mau jadi apa? Passion saya sebenarnya ini, tapi orang tua nyuruh ini, atau saya juga masih bingung nih. Apa sih yang sebenarnya yang sesuai dengan saya gitu loh? Apa yang ingin Kak Hansel sampaikan kepada para anak muda? Jadi kalau pesan dari aku sih gini. Aku baru baca buku judulnya The Lazy Genius Way. Itu dari Kendra Adachi penulisnya. Itu bestseller lah. Di buku itu ada chapter yang bilang terkait dengan kita harus hidup di setiap musim kehidupan kita. Jadi maksudnya adalah gini. Musim kan banyak nih kok. Iya, bisa berganti juga kan musim. Bisa berganti juga. Ada kalanya kita ngalamin susah banget. Ada kalanya kok hidup enak banget. Nah, yang aku pelajari adalah setiap musim itu punya plus minusnya sendiri. Nah, ketika kita lagi ngalamin kesulitan, ketika kita lagi ngalamin kebimbangan, yang aku baca dari situ, udah nikmatin aja. Fase itu tuh nggak akan selamanya terjadi kayak gitu terus kok. Ntar ada endingnya kok, ada bahagianya kok. Nah, misalkan buat anak-anak muda di luar sana yang lagi bingung segala macam, lagi mencari jati dirinya, lagi mencari sebenarnya gue bagus di mana ini. Dan masa depan mereka yang masih bingung galau. Kalau pesan dariku sih, kalian harus nikmatin aja prosesnya dan kebingungannya itu kok. Ya udah cari aja. Dan jangan langsung kayak memutuskan langsung ini langsung gini. Menurutku sih nikmatin aja prosesnya, nikmatin susahnya, nikmatin perjalanan berat-beratnya, sedih-sedihnya segala macam itu ditelan aja. Dari musim itu
pasti ada yang bisa diambil pelajarannya untuk nanti kita mulai ke musim berikutnya. Nah, di buku itu bilang gitu dan aku juga meskipun aku udah tahu gitu ya kok, pas aku baca itu kayak iya juga kena juga ya. Kena juga aku agak sesak juga gitu. Karena selama ini aku mengeluh terus. Tuhan nggak ngerti mau gue. Tuhan nggak ngerti apa yang gue pengen. Oh ternyata rancangan dia dan waktu dia paling pas memang. Pasti ya. Kita kadang-kadang nggak ngerti ya rencana dan waktunya Tuhan. Nikmatin aja, jalanin aja. Dan pasti selalu ada sinar di balik kegelapan itu tuh pasti ada kok nanti. Gitu pesanku sih. Iya. Nah, kalau ada anak-anak muda nih yang ingin menjadi musisi misalnya, apa sih pesan dari Kak Hansel? Oke, kalau pesan dariku sebenarnya aku juga bukan musisi sebenarnya ya. Tapi pesan dariku buat semua anak muda yang pengen berkarya, buat aja dulu deh. Gak usah mikir bagus, gak usah mikir ini bakal dihujat orang, jelek segala macam. Yang paling penting adalah buat aja dulu, laksanain, selenggarain. Karena aku pernah dengar juga kok dari apa namanya, dari orang lain gitu. Karya itu ibarat bak air mandi. Jadi air mandi itu kan air pertamanya mungkin air kotor ya. Ini ibaratnya konten kita yang kotor nih, konten kita yang jelek. Keluarin aja dulu. Keluarin dulu. Ntar lama-lama kan airnya berkurang. Makin dalam airnya makin bersih. Makin dalam kita makin tahu. Oh ini kekurangan yang pertama nih kayak gini. Kita tambah lah di konten kedua. Kekurangan lagi kita tambah di konten ketiga sampai akhirnya konten yang benar-benar kita mau itu hasilnya yang benar-benar bagus gitu. Jangan takut di awal lah ya. Jangan takut di awal. Udah di awal udah banyak ketakutan, nggak akan jadi-jadi ya. Nggak akan mulai ya. Mulai dari hal yang kecil yang paling bisa kita rutinin gitu. Gitu sih kok. Luar biasa. Nah Kak Hansel, ini pertanyaan terakhir nih. Ayat favorit yang menjadi rema lah bagi Kak Hansel nih. Ada nggak? Ada ayat favoritku tuh, tapi mungkin aku nggak apal itu ya. Apa? Kalau ada nggak ayatnya? Ada. Bisa dibacakan. Yohanes 15 ayat 4. Ya, nanti kita bacakan. Itu kalau di Inggrisnya remain in me as I also remain in you. Maksudnya kata Tuhan tuh tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena kalau kita ada ya kok ya? Aku bacakan ya. Ini bahasa Indonesia nih. Tinggallah, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Aku merinding. Aku selalu baca itu merinding aku. Itu Bu. Jadi ayat rema bagi ini ya, bagi Kak Hansel ya. Itu ayat rema. Karena ternyata selama 24 tahun itu aku di sana, gak di dalam Tuhan. Dalam Tuhan ya. Iya gitu sih kok. Wah luar biasa nih Kak Hansel pengalamannya. Terima kasih nih Kak Hansel sudah menyampaikan kesaksian hidupnya yang luar biasa berjalan bersama Tuhan ya. Nah Kak Hansel, sebelum kita akhiri mungkin mohon kesediaan dari Kak Hansel untuk berdoa bagi para penonton sahabat menembus waktu, mereka yang saat ini mengalami pergumulan, apapun pergumulan mereka, pekerjaan, pelayanan, keuangan, ekonomi ya. Kita mau mendoakan bagi mereka ya, supaya mereka mendapat kekuatan dari Tuhan. Silakan Kak Hansel. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, dan juga para penonton yang menonton channel YouTube ini Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah dan segala karunia-Mu Tuhan sampai detik ini di hidup kami ya Tuhan, bahwa kami ingin menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan atas kami Tuhan. Kami mau rencana-Mu yang jadi Tuhan, kami mau segala Engkau yang berbahtera Tuhan, Engkau yang menjadi Tuhan di atas hidup kami, di atas segala rencana-rencana kami Tuhan, Engkau yang mengatur semuanya ya Tuhan. Biar segala beban yang kami pikul, segala beban, ekspektasi, rencana-rencana kami Tuhan, biar itu adalah rencana-Mu juga ya Tuhan. Kami mau menyerahkan segala beban-beban kami Tuhan, segala beban-beban yang kami pikul, segala dan segala hal Tuhan yang mungkin sekarang di kami ini berat sekali ya Tuhan. Kami mau menyerahkan itu semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus sajalah. Kami mau apa yang kami rencanakan itu sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Biar rencana-Mu yang jadi, biar kita bisa berjalan bersama ya Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama, semuanya akan terasa ringan meskipun melalui rintangan yang berat Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar bagi yang semua yang menonton juga Tuhan
kami serahkan semua ini ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biar Tuhan yang bermaterai di atas hidup kita Tuhan, dan rencana Tuhan yang terjadi Tuhan. Aku berdoa, aku percaya hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah setia sampai detik ini untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih Kak Hansel. Terima kasih Kode. Terima kasih. Ya. Para sahabat menembus waktu, ketika hukum manusia mencari kebenaran, hukum Tuhan memberikan pengampunan. Dan ketika kata-kata biasa tidak lagi mampu mengungkapkan isi hati, disitulah nada dan pujian mengambil alih untuk menyembuhkan jiwa. Terima kasih Kak Hansel sudah berbagi di podcast Menembus Waktu. Kiranya ini menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan podcast ini. Saya Denny Widya CBC, mohon diri pamit. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Halo para sahabat Menembus Waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Garing Serpong dan di Cengkareng. Ya silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.